Anak muda saat ini nggak mau punya rumah. Nomad cenderung berpindah-pindah, harga rumah yang tinggi. Jadi udah nggak kekejar nih mau simpen uang. Hai Incomers, berjumpa lagi dengan saya EN Wirono. Hari ini saya ingin bicara tentang anak muda. Yes, banyak mitos anak muda saat ini nggak mau punya rumah. Nomad cenderung berpindah-pindah karena yang pertama anak muda ngerasa bahwa harga rumah yang tinggi. Jadi udah nggak kekejar nih mau simpen uang. Yang kedua tentang fleksibilitas. Nah tadi saya udah sebut tentang nomaden. Jadi anak muda sekarang kecenderungannya itu berpindah-pindah. Work from everywhere. Jadi mereka mau sesuatu yang fleksibel gitu ya. Jadi nggak punya rumah yang stay di satu kota. Namun bisa ke beberapa kota dalam satu waktu. Misalnya 1 minggu di Bali, 1 minggu di Palembang, 1 minggu di Jakarta, 1 minggu di Bandung misalnya. Yang ketiga, keinginan untuk menabung. Nah ini PR banget. Sekarang kalau duduk di satu kafe itu udah pasti ngopi, udah pasti makan sesuatu, dan itu sebenarnya kos yang nggak kelihatan yang akhirnya itu menyita alokasi yang seharusnya bisa ditabung untuk si anak muda membeli rumah nanti. Yang keempat nih tentang perubahan gaya hidup. Jadi anak muda zaman sekarang itu cenderung nggak mau pikul tanggung jawab yang berat-berat nih. Ya udahlah punya duit kumpulin, aku leisure aja jalan-jalan ke Eropa, ya ke Bali, ke Singapura, atau ke tempat-tempat yang lain. Yang kelima, nah pasca pandemi COVID-19, anak muda itu banyak yang mengalami perubahan kondisi ekonomi ya. Jadi mungkin ada yang up and down, ada yang rising banget, ada yang muncul dari banyak hal ya, dari platform-platform TikTok dan lain-lain, dan ini semua mempengaruhi. Namun seharusnya anak muda itu bisa beradaptasi dan agile di kondisi after pandemi COVID-19. Nah, jangan khawatir, dari beberapa problem yang tadi saya sudah sebutkan, tetap ada solusi. Jadi jangan fokus ke problemnya, tapi fokus ke solusinya. Yang pertama, kamu bisa pakai program subsidi pemerintah. Jadi pemerintah sekarang punya program dan bekerja sama dengan perbankan tentunya, dan ini memungkinkan untuk kamu bisa pakai fasilitasnya. Yang kedua, kamu bisa pakai sistem KPR syariah. Tetap mencicil sih, tapi itu akan membuat kamu lebih disiplin dan bertanggung jawab karena punya sebuah cicilan setiap bulannya. Yang ketiga, kamu bisa bekerja sama dengan orang tua. Kamu bisa mengajukan misalnya soft loan untuk DP atau bahkan sharing 50-50. Pa, Ma, aku pengen punya rumah. Dan tentunya orang tua juga akan menyambut baik ketika kamu ingin memikul sebuah tanggung jawab dan memiliki niat untuk mempunyai rumah. Yang keempat, bekerja sama dengan teman atau juga pasangan, calon pasangan, pacar misalnya. Jadi pacarannya lebih produktif, atau juga dengan teman. Bisa juga sebenarnya rumah itu tidak untuk tempat tinggal, tapi bisa kamu karyakan sebagai kos-kosan, sebagai hostel, dan itu akan mendapatkan recurring income. Yang berikutnya, yang kelima, adalah pembelian rumah subsidi. Seperti kita tahu bahwa sekarang backlog angka perumahan itu masih sangat tinggi, dan pemerintah lagi gencar-gencarnya meluncurkan program rumah subsidi. For your information, kemarin saya dengar dari Perumnas, mereka lagi ngebangun 6.000 unit rumah di Sumatera Selatan. So, kamu bisa membeli satu rumah pertama kamu, rumah subsidi misalnya. Jangan pandang rumah subsidi kecil banget, tapi kamu harus memulai dari 0 ke 1, and then 1 ke beyond. Yes, after saya berikan solusinya, kamu harus tahu kenapa sih kok harus memilih investasi rumah. Yang pertama, rumah menjadi pilihan opsi investasi jangka panjang yang tentunya memungkinkan kamu memiliki potensi keuntungan secara capital gain. Yang kedua, kamu memiliki jaminan keamanan finansial. Tentu saja kalau kamu punya rumah, kamu belajar mengelola keuangan kamu dan disiplin mengalokasikan untuk bisa membayar cicilan atau juga cash bertahap yang kamu sedang lakukan. Yang ketiga, kamu bisa pakai rumah yang kamu beli menjadi sebuah aset. Bisa juga kamu memperoleh recurring income atau pendapatan dari sewa rumah
yang kamu beli tersebut. Yang keempat, kalau kamu sebentar lagi menikah, kamu punya jaminan untuk kamu bisa tinggal di rumah kamu sendiri tanpa pusing membayar uang sewa. Kan gak enak nanti kalau habis nikah kamu tinggal di rumah mertua. Yang kelima, jika kamu melakukan action saat ini, tentu kamu bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan harga rumah pada saat ini atau present value. Tentu harga rumah dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan. Bayangkan dulu harga rumah subsidi start dari di bawah 150 dan sekarang sudah menjadi 150 juta. So, anak muda, gimana sih step kamu untuk bisa segera memiliki rumah? Yang pertama, rajin, disiplin menyimpan uang, alokasikan, kesampingkan, sabar dan disiplin kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan namun keinginan. Kamu harus bisa mengerti dan paham dan mulai menyusun rencana keuangan untuk bisa kamu disiplin mengalokasikan untuk bisa menabung DP, bahkan sampai kamu bisa mencicil rumah yang kamu inginkan atau juga bisa membeli lunas atau kontan. Yang kedua, tentu kamu harus rajin menabung sedini mungkin. Jadi jangan tunggu di atas usia 20, di atas usia 25, di atas usia 30. Kapan kalau ditanya tempat menabung? Saat ini, sedini mungkin. Jadi alokasikan dari total pendapatan yang kamu miliki. Misalnya, jika kamu mendapatkan uang jajan dari orang tua untuk kuliah, kamu simpan terlebih dahulu untuk menabung, baru sisanya untuk spending. Yang ketiga, rajin membuat rencana keuangan. Tentu, jika kamu merencanakan hidup yang layak, hidup yang ideal, kamu harus mampu merencanakan keuangan kamu secara detail dan kamu harus belajar mencatat semua pengeluaran mulai dari pengeluaran sekecil apapun. Yang keempat, kamu rajin cari tahu informasi tentang program subsidi dari pemerintah untuk kamu bisa mendapatkan penawaran dan program-program yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah mengenai subsidi untuk kaum milenial. Step berikutnya, kamu harus banyak riset, kamu harus banyak menghimpun informasi properti-properti mana yang kira-kira affordable dan sesuai dengan kantong kamu, dan kamu bisa minta support dan dukungan orang tua. Yes, itu tadi step-step mulai dari problem, solusi, dan gimana sih kamu anak muda bisa memiliki rumah sedini mungkin. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kamu bilang, aku nggak mampu, aku belum bisa punya rumah. Start dari awal, earlier untuk alokasi dana, menyimpan, menabung, dan disiplin. Tunda kesenangan untuk kamu bisa punya rumah segera, dan biasakan untuk disiplin mencatat seluruh pengeluaran dari pengeluaran terkecil sampai yang besar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. See you in the next video.